الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa hadir melaksanakan salat tarawih dan witir di malam ke-23 ya Pak ya? 23 alhamdulillah. Di beberapa pendapat ulama menyatakan ini termasuk malam Lailatul Qadar. Bahkan ada pendapat yang menyatakan ini termasuk pendapat yang kuat. Salah satu pendapat yang kuat, malam 23 adalah malam Lailatul Qadar. Kita mohon kepada Allah semoga kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah di malam hari ini. Imam Syatibi rahimahullah taala mengatakan, "Wa min alamatis sa'adah." Tanda seseorang itu mendapatkan kebahagiaan di antaranya adalah tashilut ta'ah alaih. Dimudahkan baginya melakukan ketaatan. Jadi tak kala kita mendapatkan lakukan ketaatan itu dengan mudah, maka itu tanda apa? Tanda sa'adah. Tanda kita telah mendapatkan kebahagiaan. Terus tanda sa'adah yang lain, dia min alamati sa'adah, kata Imam Syatibi, muwafaqatu sunnah fi af'alih. Jadi pertama, ketaatan itu mudah baginya. Lalu ketaatan yang dia lakukan itu sesuai dengan sunnah. Jadi alhamdulillah kita sampai saat ini dimudahkan oleh Allah melakukan ketaatan, dan alhamdulillah juga ketaatan yang kita lakukan semuanya berdasarkan dalil. Alhamdulillah rabbil alamin. Karena banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang capek melakukan salat tapi tidak ada landasannya. Ada yang salat tarawih saya dengar cuman berkisar berapa menit gitu, maksudnya ya sangat cepat gitu. Ini semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan yang seperti ini. Jadi perbuatan yang tidak ada landasannya ini tidak akan membawa kebahagiaan. Min alamati sa'adah apa tadi? Yang pertama, taisirut ta'ah alaih, dimudahkannya melakukan ketaatan. Yang kedua adalah muwafaqatu sunnah fi af'alih. Baiklah, untuk malam hari ini dan malam selanjutnya kita akan mencoba membahas kitab Amalan Harian Seorang Muslim. Saya berharap kitab ini ada pada semua, atau mungkin besok insya Allah dimudahkan, atau sudah Pak? Sudah? Alhamdulillah. Jadi kitab ini meskipun ukurannya kecil, tapi insya Allah akan banyak manfaatnya. Kitab ini bercerita tentang amalan harian seorang muslim. Jadi bagaimana seorang muslim bisa memanfaatkan waktunya dengan amalan-amalan yang bermanfaat dan bermutu tinggi. Ini yang akan kita bahas. Pertama sekali amalannya, mungkin bisa langsung kita buka. Kita buka halaman 7 Pak ya. Amalan harian
seorang muslim pertama dimulai dengan niat yang benar untuk melakukan amal-amal soleh. Jadi apa pertama? Keseharian seorang muslim pertama itu dimulai dengan melakukan amal-amal soleh dengan niat yang benar. Kemarin sudah kita bahas, malam yang lalu sudah kita bahas bahwasanya iktikaf ini juga butuh ikhlas. Jadi seluruh amalan termasuk iktikaf di dalamnya itu butuh niat yang benar. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ini hadis Umar ya. "Wa innamal likulli imri'in ma nawa." Hadis yang masyhur. Terjemahannya di sini, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Sebenarnya ada beberapa koreksi di terjemahan. Jadi sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Ini salah satu versi dari terjemahan innamal a'malu binniyat sebenarnya, tapi agak jauh. Jadi kalau boleh saya tambahkan ininya. Selama ini orang mencoba memahami hadis ini innamal a'malu binniyat. Jadi ada kata yang hilang dari hadis ini. Innamal a'malu binniyat ini ada kata yang hilang sebenarnya. Yang hilang inilah yang membuat terjemahan hadis ini berbeda. Kalau versinya fuqaha, versi para ahli fikih, itu menerjemahkan hadis ini jadinya tidak adalah satu amalan akan benar, maksudnya amalan itu tidak akan benar, tidak akan sah kecuali dengan niatnya. Apa versi fuqaha? Amalan itu tidak akan benar, tidak akan sah kecuali kalau ada niat. Makanya kita mengetahui niat itu jadi apa? Jadi syarat. Jadi syarat salat kan? Kalau di Syafi'iyah menjadi rukun. Jadi dari situ datangnya mengapa niat itu jadi syarat sah nanti. Nah, ini versinya fuqaha. Kalau versi yang amalan tergantung niat itu, ini sebenarnya versi terjemahnya Ibnu Mubarak. Kata Ibnu Mubarak, amalan yang besar itu bisa jadi kecil gara-gara niat. Dan amalan yang kecil bisa jadi besar tergantung dengan niat. Ini versinya versi Ibnu Mubarak sebenarnya pemaknaannya. Tapi kalau kita lihat versi fuqaha, innamal a'malu binniyat ini, amalan-amalan keseharian kita itu tidak akan sah seperti apa? Seperti wudu harus pakai niat. Seperti mandi junub harus pakai niat. Iktikaf pun harus ada niat. Banyak kan? Kata Syekh Sa'di apa? Dalam qawaid fiqhiyah, an-niyatu syartun lisairil amal. Rata-rata seluruh amalan kita itu niat menjadi syarat dia. Ini perkataan jumhur ulama. Ini tambahan dari saya ya. Ini faedah yang disampaikan oleh Syekh Shinqiti. Dia mengatakan bahwasanya ada sisipan kata antara innamal amalu binniyat. Jadi innamal amalu sahihah atau mu'tabarah binniyat. Ini sebenarnya terjemahan yang lebih tepat. Jadi terjemahan ini versi lain sebenarnya, oke? Makanya niat itu jadi syarat, ya kan? Sebagian ulama menjadikan niat itu sebagai rukun, ya kan? Nah, sebagian ulama lain menganggap niat itu syarat, oke? Itu tambahan ya, tambahan ilmu malam ini, oke? Jadi ini adalah dalil kenapa kita dalam memulai amalan dimulai dengan niat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, an-niyatu wa hiya amalul qalbi sya'nuha 'azim wa amruha khatir. Jadi niat, bercerita tentang niat ya. Niat itu kan urusannya dari hati kan, tidak perlu dilafaz. Kalau sunnahnya kan tidak perlu dilafaz. Terus amruha azim. Jadi perkara niat ini adalah perkara yang besar, perkara yang luar biasa penting. Wa sya'nuha khatir, dan dia juga berbahaya nanti. Ada bahaya orang kalau salah berniat. Kenapa? Wa qad tartaki bihal abdu
ila darajatis siddiqin. Dengan niat yang benar, seorang hamba itu bisa naik ke derajat as-siddiqin. Wa qad tarudduhu ila asfalis safilin. Dengan niat juga seorang hamba itu bisa jatuh ke bawah asfalis safilin. Ini biasanya asfalis safilin ini para munafikin. Nauzubillah min dzalik. Jadi niat yang kita bahas kemarin, harus itikaf, harus ada niat, ini juga harus ada niat. Niat itu sendiri ini perkara yang sangat butuh perhatian. Makanya ini dijadikan poin pertama dalam amalan harian seorang muslim. Di kitab Sahih Bukhari, hadis pertama yang dicantum oleh Imam Bukhari itu adalah hadis innamal amalu binniyat. Makanya para ulama mengatakan ini menyatakan adanya husnun niyah, adanya niat yang baik dari Imam Bukhari. Dia dimulai dengan niat dan diakhiri dengan tauhid. Kalimatani khafifatani ala lisan, gitu kan? Thaqilatani fil mizan, itu dia. Diawali dengan niat dan diakhiri dengan tauhid. Kitab Arba'in Nawawi juga diawali dengan niat. Makanya kata para ulama, para ahlul ilmi mengatakan hadis innamal amalu binniyat ini adalah nisful Islam, setengah dari ajaran Islam. Ada yang mengatakan juga sulus, sepertiga, ada yang menyatakan seperempat. Jadi perkara niat ini perkara yang luar biasa. Apa kata Syekh Utsaimin? An-niyah amruha azim. Urusan ini urusan besar, urusan perkara yang benar-benar harus mendapat perhatian dari seorang muslim. Wa qatartaqi bil 'abdi ila darajati as-siddiqin. Siapa itu siddiqin? Kita membaca dalam surah Al-Fatihah apa? An'amta 'alaihim. Siapa itu an'amta 'alaihim? Humul ladzina faulaika alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina. Orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi dalam Al-Fatihah kan, ghairil maghdubi 'alaihim, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina, jalan orang-orang an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Di surat lain ya Allah jelaskan, ulaika alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Jadi orang golongan yang Allah beri nikmat itu pertama nabiyyin, para anbiya. Was-siddiqin, as-siddiqin. Ini golongan kedua. Siapa as-siddiqin? Kata Ibnu Qayyim, as-siddiqin itu adalah orang-orang yang menyempurnakan amal solehnya. Saya akan bacakan. Kata Ibnu Qayyim, a'la maratibis sid, derajat siddiqin yang paling tinggi itu adalah martabah siddiqiyah. Martabah siddiqiyah namanya. Yaitunya kamalul inqiyad li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia memang benar-benar tunduk dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'a kamalil ikhlas, dengan keikhlasan yang sempurna. Ini versinya Ibnu Qayyim ya. Jadi apa tadi siddiqin itu? Orang yang benar-benar tunduk dengan ajaran Rasul. Yang tadi as-siddiqun tadi kata Syekh Sa'di, as-siddiqun adalah humul ladzina kammalu maratibal iman. Siddiqun tadi yang Allah berikan nikmat itu kepada mereka adalah humul ladzina kammalu maratibal iman. Mereka yang bisa menyempurnakan maratib iman. Mereka bisa mendapatkan derajat iman yang tertinggi. Mereka bisa menyempurnakan derajat iman mereka. Wal amalus soleh. Mereka juga mendapatkan amal soleh yang tinggi derajatnya. Wal ilmun nafi'. Mereka juga memiliki ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat dengan derajat yang tinggi. Wal yakin as-shadiq. Mereka juga memiliki keyakinan yang derajatnya tinggi. Itu orang-orang yang as-siddiqun tadi. Jadi mereka yang martabah imannya tinggi, mereka imannya bisa mereka sempurnakan, amal solehnya mereka sempurnakan, ilmunya mereka sempurnakan, dan yakinnya mereka sempurnakan. Ini derajat yang bisa kita dapati kalau kita benar-benar ikhlas dalam berniat. Kalau niat ini benar-benar kita jadikan perhatian. Tartaqi bil abdi ila darajati siddiqin wa qataruduhu ila asfalis safilin. Ini kata Syekh Utsaimin. Terus masih tentang niat.
Kelanjutannya Rasulullah SAW, ya kita lanjutkan hadis selanjutnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata firashahu wa huwa yanwi ayyaqum yusalli minal lail faghalabathu ainuh hatta yusbih kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqah alaihi min rabbi." Nah, ini juga menjelaskan tentang niat. Apa artinya? Barang siapa mendatangi tempat tidurnya, ini kalau kita mau tidur, dengan niat agar dapat melakukan salat malam. Ya, biasanya habis tarawih ya, mungkin habis tarawih kita tidur dulu, tapi dengan niat salat malam. Terus, lalu matanya mengalahkannya, maksudnya tidak bangun. Atau keseharian. Jadi keseharian kalau kita mau tidur, lalu kita sudah siap-siap untuk bangun qiyamul lail, tapi malah kita tidak terbangun sampai subuh. Maka dituliskan baginya pahala yang ia niatkan dan tidurnya menjadi sedekah baginya dari Allah. Subhanallah. Ini bukti bahwasanya niat itu dengan niat saja. Jadi niat menjelang tidur. Adakah di antara kita yang sudah berniat? Jadi penting ya. Sebelum tidur kita penting pasang niat dulu. Mau tidur pasang niat, pasang alarm. Jadi niat itu harus disertakan dengan kesungguhan. Jadi bukan berarti kita mau tidur sudah saya berniat untuk bangun malam tapi tidak masang alarm, tidak berwasiat terhadap pada istri, tidak bilang sama istri tolong bangunkan Abi nanti malam, tidak pasang alarm. Ini niatnya lemah. Tapi kalau niatnya serius, dia pasang alarm. Siangnya dia tidur qailula, tidurnya pun tidak terlambat, maksudnya tidurnya tidak sampai tengah malam. Terus pasang alarm, minta tolong sama istri, minta tolong sama anak, minta tolong sama pembantu, ya minta tolong sama seluruh inilah, seluruh asbab sudah berusaha dia lakukan. Nah, ini orang yang benar-benar berniat untuk qiyamul lail. Tak kala dia tertidur, di situ baru tidurnya menjadi sedekah. Dia mendapat sedekah jadinya dari Allah. Nah, ini pentingnya kita berniat ya. Terus kita baca ayatnya. Hal ini masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, amal ibadahku. Jadi nusuk ini ada dua versi. Bisa berarti ibadah secara umum, kata Imam Qurtubi. Bisa berarti nusuk, itunya ibadah manasik. Makanya kalau kita pergi umrah namanya kan manasik ya. Nah, pergi manasik. Bisa juga nusuk ini bermakna sembelihan waktu hari raya besar Idul Adha. Tapi kalau secara umum dia ibadah secara umum. Jadi salatku, ibadahku, hidupku, apa yang aku lakukan selama hidup, dan matiku, maksudnya menjelang kematian, semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Nah, ini dia. Ini yang harus kita hadirkan dalam hidup. Bahwasanya seluruh dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kita niatkan semuanya untuk Allah, lillah. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, barang siapa yang berniat dalam menuntut ilmu ya, untuk kemenangan Islam, untuk tegaknya kalimatullah, dia bagaikan mendapat martabah siddiqin tadi. Jadi ada hubungan juga. Jadi dalam menuntut ilmu, orang yang benar niatnya, yang niatnya ingin menegakkan agama Islam, dia mendapat martabah siddiqin juga. Terus kata Imam Ahmad, ya dalam menuntut ilmu ya, karena posisi kita dalam menuntut ilmu, kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuh. Jadi orang yang hadir ke majelis, orang yang hadir ke kajian, orang yang berusaha memperbaiki dirinya dengan sering hadir kajian, kalau niatnya benar, kalau dalam menuntut ilmu niatnya benar, liman sahhat niyyatuhu la ya'diluhu syai'. Jadi ilmu itu tidak ada tandingannya, pahalanya tidak ada tandingannya bagi orang yang benar niatnya. Ini pentingnya niat ya.
Jadi kalau benar saja niat kita pergi kajian, jadi pergi kajian bukan untuk neko-neko atau bukan untuk gaya-gayaan atau mungkin ngikutin model zaman sekarang, orang kajian orang celananya dipotong, kita juga dipotong, orang berjenggot kita berjenggot. Kalau cuma untuk itu pergi kajian tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau sahhat niyatuhu, kalau niatnya ini benar, la ya'diluhu syai', tidak ada tandingannya. Ini perkataan Imam Ahmad. Makanya orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu itu banyak fadilahnya. Dan antara fadilahnya, innal alim la yastaghfiru lahu kullu syai' fil ardi hatta al-hitan fil bahri. Jadi orang yang menuntut ilmu, orang yang mendapatkan ilmu itu beristighfar seluruh makhluk yang di bumi ini. Dari semut, ya, di riwayat disebutkan hatta naml fi juhriha, dari semut makhluk yang paling kecil sampai ikan paus di dalam ikan paus di mana? Di dalam laut. Jadi dari semut sampai ikan paus, dari makhluk yang paling kecil sampai makhluk paling besar beristighfar untuk orang yang menuntut ilmu tadi. Makanya orang yang menuntut ilmu di malam-malam Lailatul Qadar ini, selain kita beristighfar untuk diri kita, semoga kita berharap kalau niat kita memang benar, seluruh makhluk di bumi ini beristighfar untuk kita. Subhanallah. Nah, ini makanya saya bilang tadi dari awal perkataan Syekh Semin, niat ini sya'nuha azim. Niat ini perkara yang bukan perkara yang mudah. Sya'nuha azim, tapi dia berbahaya juga. Kalau orang niatnya salah, taruduhu ila asfalis safilin, bisa memang benar-benar dijauhkan Allah dari hidayah. Nah, jadi apa tadi? Innal alim atau orang yang berilmu la yastaghfiru lahu kullu syai' fil ardi, seluruh makhluk hidup itu beristighfar untuk dia. Jadi memohon ampun untuk orang yang menuntut ilmu tadi. Bagi siapa? Yang benar niatnya. Tapi kalau tidak benar, apa yang dia dapat? Salasatun awalu man tusa'aru bihimun nar. 3 golongan yang pertama kali dibakar di api neraka, yang akan digiring itu adalah orang yang menuntut ilmu. Astagfirullah, na'udzubillah, kan? Orang yang menuntut ilmu itu. Jadi 3 golongan pertama yang akan digiring ke neraka itu orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu kenapa? Karena liyuqal alim, agar dia dibilang, oh, fulan ini adalah seorang alim di Indonesia. Oh, ini orang yang paling hebat dakwah atau hebat ini. Ini kalau ini niatnya langsung digiring ke neraka pertama kali. Tapi kalau liman sahhat niyatuhu, kalau niatnya benar, ini makanya butuh niat itu butuh diulang lagi, dikaji lagi. Apa niat kita? Dan ulama pun bercerita tentang niat. Ada beberapa niat yang disebutkan dalam membaca Al-Quran. Ada Syekh Fawaz menulis buku. Ada beberapa banyak niat dalam membaca Al-Quran. Apa diantaranya? Pertama, kita niat, ini juga kaitannya tentang niat, kan? Kita berniat agar Al-Quran ini menjadi syafaat bagi kita. Jadi di bulan Ramadan ini, apalagi di bulan 10 malam terakhir ini, taklah kita baca Quran, coba dihadirkannya tadi. Ya Allah, saya berharap apa yang saya baca ini menjadi syafaat bagi saya di hari kiamat. Itu dihadirkan. Itu dihadirkan ya sebelum membaca Quran. Terus di antara niat yang kedua, kita berniat semoga apa yang kita baca berhuruf itu kita dapat hasanah, dapat kebaikan. Apa kata Rasulullah SAW? La aqulu alif lam mim harfun. Ini kan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca huruf saja dalam Al-Quran itu mendapatkan hasanah. Wala aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu harf, tapi alif harf, lam harf, wa mim harf. Ada yang tahu jamaah berapa jumlah huruf di Al-Fatihah? Bapak tahu? Ayo Pak, berapa jumlah huruf di Al-Fatihah? Kita berapa kali baca Al-Fatihah? Sudah berapa umur kita? Jadi di Al-Fatihah itu banyak khilaf juga. Kalau nggak salah ada 6 pendapat. Ada yang bilang 120, 113, 140, 142, 143. Ada 6 pendapat. Itu khilaf semua itu. Dari jumlah kalimatnya. Makanya kenapa Al-Fatihah di sini tidak baca bismillah. Jadi Al-Fatihah itu mulai dari Al-Fatihah saja. Bismillah, basmalah disir atau dijahar. Apakah bismillah dari Al-Quran atau tidak? Itu sudah khilaf semua. Sampai ke jumlah hurufnya juga khilaf. Tapi
Kita ambil saja yang paling dikit, contohnya 120. Seandainya yang paling banyak itu 143 kalau nggak salah. Dia ada 6 pendapat. Ada 113, 20, 22, 40, 43. Itu jumlah huruf di Al-Fatihah ya. Al-Fatihah saja ya yang kita baca. Kalau di Al-Ikhlas kalau nggak salah 47. Qul huwallahu ahad. Jadi qul huwallahu ahad itu ada 47 huruf. Ada 47 kebaikan. Dan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu 10 kali lipat. Itu lipatan standarnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah bisa saja melipat gandakan bagi orang yang dia inginkan. Jadi standarnya orang dapat pahala kalau membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad dari sampai habis itu dia dapat berapa? 470 kebaikan. Ini mungkin bilangannya kecil ya, tapi kalau di hari kiamat kita butuh ini. Kalau timbangan kebaikan kita kurang, ini kita butuh ini kan. Nah, kalau Al-Fatihah berapa dapat tadi? Kalau menurut pendapat yang paling kurang 113. 113 kali 10. 1130. Oh, subhanallah. Al-Quran semuanya berapa? Ada yang tahu? Al-Quran semuanya itu bentar, saya lupa. Al-Quran semuanya itu 320.000 sekian. 320.000 itu kalau dikalikan 10 berapa? 320.015. 300 berarti 3 juta. 3.200.000 kebaikan. 3 juta itu kalau khatam Al-Quran ya. Kalau khatam Al-Quran kita di berapa kali? Ayo, berapa kali? Sudah berapa kali jemaah khatam Al-Quran selama bulan Ramadan ini? Nah, ini berlipat ganda. Jadi dan beda Pak ya. Orang yang khatam Al-Quran di bulan Ramadan dengan orang di bulan Ramadan saja itu berbeda nanti ininya pahalanya. Khatam Al-Quran di awal Ramadan dengan di akhir Ramadan berbeda. Makin tinggi fadilahnya hari itu makin tinggi juga pahalanya. Orang khatam Al-Quran di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan beda. Kayak ibaratnya sholat di Masjidil Haram dengan di luar masjid, ya gitu kan? Beda. Orang yang khatam Al-Quran di 10 malam terakhir itu beda lagi. Tinggi lagi. Karena 10 malam terakhir ini waktunya Rasulullah SAW mudarasah Al-Quran dengan Jibril, ya kan? Karena ajwada ma yakunu fi Ramadan. Hina yaqahu Jibril yudarisuhul Quran. Di Rasulullah SAW 10 malam terakhir ini juga menuntut ilmu. Menuntut ilmunya bagaimana? Mudarasah Al-Quran dengan Jibril, ya kan? Yudakana yudarisuhul Quran. Itu tiap malam itu. Nah, ini bentuk kalau kita kan untuk ilmunya seperti ini. Ada ceramah itu. Jadi kita kembali tadi sampai mana tadi? Sampai kebaikannya hasanah. Jadi man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu digandakan jadi 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harf lakin alifun harf wa lamun harf wa mim harf. Itu diantara niat niat dalam membaca Al-Quran. Ada lagi niat yang lain. Jadi tadi pertama kita niat untuk apa? Untuk agar menjadi syafaat dari kiamat. Terus kita berniat agar kita mendapatkan ribuan pahala. Terus kita berniat agar dia dijauhkan dari api neraka, ya kan? Terus kita berniat apa lagi? Kita berniat mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Apa dalilnya? Sa'ati yaumil qiyamah Iqra wartaqi kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Jadi nanti dari kiamat sayuqalu li sahibil Quran iqra. Jadi orang yang sering membaca Al-Quran dan orang yang hafiz Quran akan dipanggil, bacalah Quranmu, wartaqi, dan naiklah di derajat surga. Jadi kita akan naik nanti sesuai ayat yang sering kita baca, naik derajat. Wartaqi, naik lagi sampai ayat terakhir yang kita baca. Ini yang harus dihadirkan. Niat-niat seperti ini yang harus dihadirkan dalam membaca Al-Quran. Itu ya Pak ya, pentingnya berniat. Terus qul inna sholati ini ada tambahan dari saya sedikit. Karena ayat ini dimulai dengan qul, perhatikan ya, ayatnya dimulai dengan qul ya. Qul apa artinya? Katakan ya kan? Dan surat Al-Ikhlas dimulai dengan apa? Qul juga kan? Qul. Makanya salah
salah orang yang menjadikan ayat itu digantung. Ya kan maksudnya, makanya ayat jangan digantung atau jangan dibakar dan diminum airnya ya kan? Ya karena tidak ada petunjuknya. Ya maksudnya kalau di dalam Al-Qur'an ayat itu cuma dibilang Qul huwallahu ahad. Jadi ayat itu diucapkan. Ayat itu bermanfaat, ayat Al-Qur'an ini baru bermanfaat kalau kita baca dan kita amalkan. Karena ada kata qul, ya kan? Maka dan dari sini juga Imam Syafi'i mengambil istinbat, mengambil hukum karena disuruh membaca. Kan qul itu kan disuruh membaca. Makanya Imam Syafi'i menambahkan ayat ini dalam bacaan iftitah, ya kan? Doa iftitah kita yang diajarkan oleh guru-guru dari kecil apa? Setelah ini wajhtu wajhiya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Menurut Imam Malik ini tidak bisa dipakai katanya kan. Enggak, saya tidak berpendapat seperti itu. Imam Malik enggak setuju, tapi Imam Syafi'i tetap karena ada qul. Nah, itu tambahan dari saya ya. Ini faedah ini disampaikan oleh Imam Qurtubi. Jadi kata Imam Qurtubi kan Maliki, pendapat mazhabnya Maliki. Kata beliau, ayat ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i menambahkan kata inna sholati wa nusuki di dalam al-iftitah, doa iftitah. Imam Malik tidak, Imam Talib tidak berpendapat, tidak ada itu kata Imam Malik. Itu perdebatannya antara beberapa imam. Oke. Kita lanjut, ini tentang niat ya. Ada lagi ya, kita lanjut nomor 2. Itunya berdakwah agar orang lain mendapat hidayah. Jadi setelah kita berniat, kita pasang niat tiap hari, kita berdakwah agar orang lain mendapatkan hidayah, menunjukkan kebaikan dan merintis jalan-jalan kebaikan agar diikuti oleh mereka. Nah, ini tugas kedua ini. Jadi seorang mukmin, makanya dalam surat Al-Asr apa bunyinya? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati. Jadi tak kala dia sudah beriman, tak kala kita iman sudah mantap di hati kita, niat sudah dipasang, senjata sudah ini, maksudnya sunnah sudah ada, muwafaqatus sunnah sudah ada, kita sudah mendapatkan kebahagiaan yang dibilang oleh Imam Syatibi tadi, min sa'adatil mar'i ayakuna af'aluhu muwafaqah li sunnah. Terus kita seluruhnya sudah lengkap di kita berikan cahaya yang ada di kita itu jangan bakhil. Berikan juga, usahakan orang di sekeliling kita mendapatkan cahaya. Jadi hidayah ini kan ibaratnya cahaya. Makanya dalam surah Al-Baqarah disebutkan mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara kullama adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Jadi hidayah itu bagaikan cahaya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan cahaya, kalau rumah kita sudah ada listrik, sambungkan, beli colokan, sambungkan ke tetangga kita yang belum ada listrik. Jadi maksudnya kalau rumah kita sudah penuh dengan hidayah, usahakan tetangga kita juga mendapatkan hidayah. Nah, ini tugas kedua, berdakwah agar orang lain mendapatkan hidayah. Dan ini mudah. Saya rasa berdakwah di zaman sekarang mudah. Kan, tapi bukan berarti tunggu, sebelum itu nanti masalah dakwah ini akan muncul. Jadi kalau sudah alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, kalau sudah masuk dalam ranah tawassaw, kalau dia sudah mulai mencoba memberikan hidayah dia kepada orang lain, kalau sudah memulai membagi listrik ke tetangganya, akan masuk ke dalamnya ibtila, nanti dia akan diuji di situ. Makanya dia harus tawassaw bis sabri. Allah bilang kita harus sabar karena orang yang berdakwah pasti akan dapat ujian. Contohnya nih, Bapak mau membagi cahaya, membagi hidayah dengan men-share ada kajian ada faedah di grup atau di WhatsApp, di-share ke teman. Nanti ujiannya gimana? Belagu lu baru berapa hari itikaf aja udah bikin udah share ini. Ini ujian. Jadi jangan ditanggapi ya. Jadi kalau kita posting faedah-faedah yang bagus di Facebook atau di WhatsApp, itu harus digunakan. Itu kan wasilah, digunakan dalam kebaikan. Kalau kita share lalu ada komen dari hater istilahnya kan. Kalau ada komen yang tidak bagus, itu jangan digubris. Jangan malah ditambahkan gambar tengkorak atau apa aja, maksudnya jadi jangan malah harus sabar. Ini pentingnya. Jadi nggak apa-apa kalau thalibul ilmi mendakwahkan orang lain, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu berfatwa. Kita baru
baru belajar terus udah menyalahkan, oh ini salah ya, ini itu yang tidak boleh. Kalau berfatwa tidak boleh. Tapi kalau membagikan hidayah, membagi faedah yang bagus, meng-share faedah itu boleh. Tapi harus sabar dengan komen-komen nanti. Banyak yang komen nanti, belagu, baru sedikit aja, baru belajar seminggu aja udah kayak pendekar aja gitu kan. Itu biasa. Jadi kita sabar aja, oke ya. Jadi dakwah biasanya dibumbui dengan kesabaran. Makanya innalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi. Kalau dia sudah tawassau bil haqqi, pasti harus tawassau bis sabri. Makanya ada sabar. Setelah orang, kalau dia mulai berdakwah, harus tawassau bis sabri, harus sabar kita. Diuji, ini gaya paling cuma seminggu. Nanti kan kalau kita mulai ini, paling ini juga seminggu nih, bagi-bagi buku nih, atau paling seminggu aja nih, paling ini panas-panas ini nih ya paling cuman ya lihat aja lah, paling sebulan ini kuatnya dia kayak gini. Nanti kan ada suara-suara miring dari tetangga biasanya seperti itu ya. Jadi kita coba memberikan berdakwah ya. Apa dalilnya? Fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Ini dalilnya. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, seandainya kamu bisa seandainya Allah bisa memberikan gara-gara kamu, jadi bika ini gara-gara kamu. Seandainya gara-gara kamu Allah berikan hidayah kepada seorang laki-laki, rajulan satu orang laki-laki, itu khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Itu lebih baik daripada harta yang mewah. Ini humrun na'am ini. Humrun itu merah, warna merah. Jadi humrun bentuk jamak dari ahmar. Ahmar merah. Humrun bentuk jamaknya. Kalau abyad putih, bentuk jamaknya apa? Biyad. Kalau aswad hitam, bentuk jamaknya, bentuk pluralnya, kalau bilangannya lebih dari 3, bentuk pluralnya sud gitu seperti itu. Jadi humrun ini merah. Hurun in kan ada hurun in itu dari ahwar, matanya yang indah. Jadi humrun na'am. Na'am ini onta merah. Onta merah itu termasuk harta yang paling berharga di zaman dahulu. Jadi lebih berharga daripada mungkin sekarang ya. Ya punya sesuatu yang berharga. Lebih berharga ini. Lebih berharga kita punya harta. Kalau seandainya kita punya harta yang paling berharga di zaman ini, hidayah yang kita bagikan terhadap orang lain itu jauh lebih berharga daripada harta yang kita punya seperti itu. Jadi makanya harus berusaha ini. Sekembali dari itikaf, berusahalah membagi apa yang kita dapati, faedah-faedah, terus kata-kata mutiara dari apa yang kita dapat gitu kan, dan faedah-faedah yang kita dapat dibagi, dimulai dulu dari keluarga, dibagi ke keluarga, orang terdekat, tetangga, dan orang sekitar kita seperti itu. Terus dalil lainnya, inna dala ala khair kafa'ili. Karena orang yang menunjukkan seseorang dalam beramal kebaikan, dia bagaikan melakukan kebaikan. Contohnya ini bapak ini sekarang berhasil membawa satu orang itikaf. Bapak sudah mendapatkan dua pahala itikaf sudah. Jadi apa yang dia lakukan itu sudah menjadi pahala bapak. Tapi jangan sampai, biasanya ada yang gini, bapak-bapak bawa jamaah satu lagi, alhamdulillah, dia bawa teman hadir itikaf, akhirnya itikaf ini betah, si bapaknya malah pulang. Jangan seperti itu kan, ya kan? Pak Ustadz, saya kan sudah dapat pahala dari yang ini nih, kan adalah ala khair kafa'ili. Udah saya pulang aja. Ya jangan. Ya maksudnya jangan sampai berkurang kan. Aturannya dapat 2 jadi dapat 1. Jadi ya tetap istiqomah ya. Kan saya sudah dapat humrun na'am Ustadz. Jadi saya enggak ini lagi ya, sehingga seperti itu ya. Terus dalilnya man sanna sunnatan hasanah. Ini juga dalil dalil dalam ini beramal baik. Siapa yang melakukan amal kebaikan, umila biha, dan sunnah tadi diikuti oleh orang ba'dahu, setelah dia, kana lahu ajruhu, bagi dia juga pahala orang yang melakukan tadi, wa mithlu ujurihim min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Mereka mendapat pahala tanpa dikurangi dari pahala yang mereka lakukan. Di sini barang siapa merintis suatu jalan kebaikan atau kebiasaan yang baik yang diamalkan oleh orang sepeninggalnya, maka ia mendapatkan pahala kebaikan yang semisal dengan pahala mereka.
orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Iya. Contohnya apa? Mungkin di daerah ini ada yang memulai, ya mungkin pahala kita yang itikaf ini akan menjadi pahala bagi orang perintis itikaf pertama. Ini itikaf pertama apa ya? Enggak. Ini itikaf kita ini akan menjadi titipan pahala bagi yang merintis pertama di masjid ini, seperti itu. Terus dakwah di sini akan menjadi pahala bagi orang merintis dakwah pertama di sini, seperti itu. Jadi apa contohnya? Kita memulai memulai dalam, jadi kebaikan yang kita mulai lalu diikuti oleh orang, itu kita akan dapat titipan pahala nantinya, ya. Itu besarnya pahala berdakwah. Waktu kita masih ada, Pak? Sudah cukup ya? Cukup 2 poin dulu ya. Nah, kita simpulkan. Jadi untuk malam ini ada 2 hal yang harus kita ingat. Pertama, niat. Dan niat ini apa kata Syekh Utsaimin? Amruha azim wa sya'nuha khatir. Urusannya itu sesuatu yang besar dan dia sangat khatir, sangat berbahaya. Harus hati-hati kita. Memang benar-benar kita ini lagi harus hati-hati, kita resapi lagi niat kita hadirkan. Dan dalam Al-Qur'an membaca Al-Qur'an juga kita hadirkan niat tadi menjadi syafaat dan sebagainya. Terus setelah kita teguh, setelah kita beriman, walladzina amanu wa amilus sholihat, setelah kita beriman, setelah kita menghadirkan niat dan kita sudah beramal soleh, ini amal ya. Jadi sebenarnya kalau ada orang bertanya, Pak Ustadz, kenapa kok yang dibahas amal aja? Kemarin juga itikaf itu tentang amalan. Iya, memang tugas kita di bumi ini beramal. Apa kata Imam Syafi'i? Innalillahi ibadan futana. Sesungguhnya ada beberapa jenis hamba Allah yang futana, yang cerdas dia, yang jenius. Apa yang mereka lakukan? Innalillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Hamba Allah yang cerdas itu kata Imam Syafi'i, talaqud dunya, mereka mentalak dunia, meninggalkan, riwayat lainnya tarakud dunya, meninggalkan dunia, wa khaful fitana, takut terhadap fitnah. Mereka tidak ingin campur yang syubhat, itu fitnah. Terus falamma nadharu fiha falamma alimu, dan seorang hamba ini berpikir dia, apa sih hakikat dunia ini? Nadharu fiha falamma alimu, tak kala dia mengetahui annaha laysat li hayyin watana. Jadi rupanya dunia ini bukanlah tempat berlama-lama kita di sini. Paling lama berapa tahun? Paling enggak sampai 100 kan? Ini bukan, jadi dunia masjid yang kita bangun, masjid insyaallah kan tetap ini, maksudnya rumah yang kita bangun itu berapa tahun paling? Tidak akan lebih dari 100 kan? Paling 90 tahun. Itu makanya kata Imam Syafi'i, annaha laysat li hayyin watana. Itu tidak akan kampung, dunia ini tidak akan menjadi kampung halaman kita. Makanya ja'aluha lujatan. Hamba Allah yang cerdas tadi, yang pintar tadi, yang jenius tadi, mereka itu malah ja'aluha lujatan, menjadikan dunia ini sebagai apa? Lujah. Apa itu lujah? Lujah itu bagaikan bagaikan lautan. Jadi jadikanlah dunia ini bagaikan lautan. Lautan apa? Lautan amal. Ja'aluha lujatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Makanya jadikan dunia ini bagaikan lautan, dan jadikan salihal a'mal, jadikan amal soleh itu sebagai sufunnya, sebagai bahteranya. Nah, jadi kita biar tidak tenggelam di dalam dunia ini, tidak tenggelam dalam urusan dunia, kita harus beramal soleh. Nah, kapalnya itu amal soleh. Masukkan amal soleh dalam ini soleh amali fiha sufuna. Ini dia kata Imam Syafi'i. Ya makanya amalan ini juga amalan kan? Itikaf juga beramal, zikir juga amal aja semuanya kan? Membaca Al-Quran juga beramal. Terus kapan kita berhenti? Ya berhentinya tak kala meninggal kan? Hatta atahul yakin. Tak kala datang yakin di sini meninggal. Kalau kita sudah datang maut baru kita tidak beramal. Ya saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.